Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel saya. Pasti teman-teman belum pada kenalkan sama saya, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tan Irmadiani. Saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, tepatnya prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan, semester 3. Nah, baik. Di sini saya akan membahas tentang PPH pasal 21. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dari Ibu Indah Permatasari, SST MAK. Beliau merupakan dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas PPH pasal 21, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian pajak. Pengertian pajak sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Pembayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Oke, kita lanjut. Apa itu PPH pasal 21? PPH 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi atau biasa kita singkat WPOP dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPH atau subjek pajak disebut juga sebagai wajib pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai objek pajak. Untuk objek PPH pasal 21, yang pertama adalah penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan bagi penerima pensiun secara teratur, dapat berupa uang pensiun atau penghasilan serupa. Yang ketiga, penghasilan bagi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pensiun yang diterima secara sekaligus, dapat berupa uang pesangon, tunjangan, atau jaminan hari tua, uang manfaat pensiun, serta pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, dapat berupa upah satuan, upah borongan, upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Yang kelima, penghasilan bagi bukan pegawai, dapat berupa honorarium, upah, komisi, dan imbalan serupa. Dan yang terakhir, yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan dapat berupa uang saku, uang rapat, honorarium, hadiah, uang representasi, atau penghargaan sejenis dengan nama dan dalam bentuk lainnya. Penghasilan bagi pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Dan untuk tarif PPH pasal 21, menurut pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, di mana persentase pengenaan PPH 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga 50 juta.
dikenakan 5%. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%. Oke, yang terakhir, bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP. Sehingga total PPh 21 yang dipotong adalah 120% dari jumlah yang seharusnya dipotong. Wow, banyak sekali ya teman-teman. Maka dari itu, kita sebagai wajib pajak harus memiliki NPWP agar tidak dikenai tarif yang sangat besar. Oke, lanjut. Untuk subjek PPh pasal 21, jenis PPh 21 ini dikenakan pada wajib orang pribadi yang menerima penghasilan seperti penghasilan definisi PPh tersebut. Kategori subjek yang dikenakan PPh 21 ini seperti pegawai, bukan pegawai, penerima pensiun, maupun pesangon, anggota dewan komisaris, mantan pekerja, dan peserta kegiatan. Lanjut. Baik, di sini kita akan hitung-menghitung. Di sini untuk perhitungan PPh 21, soalnya Robi berstatus sebagai karyawan tetap di PT Podoman. Pada Januari 2019, dia memperoleh gaji bulanan sebesar Rp6.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000. Robi sudah kawin, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Pertanyaannya, berapa PPh 21 terutang yang harus dibayar Robi setiap tahunnya? Oke, untuk jawaban, diketahui gaji Robi sebesar Rp6.750.000 didapat dari soal ya teman-teman. Lalu untuk mendapatkan nilai biaya jabatan, 5% dikali gaji, yaitu Rp6.750.000 dikali 5%, dapatlah Rp337.500. Untuk biaya pensiun didapat dari soal ya teman-teman, yaitu Rp200.000. Untuk mendapatkan penghasilan itu sebulan, kita kurangkan gaji, kita kurang biaya jabatan, lalu kita kurang biaya pensiun, dapatlah Rp6.212.500. Untuk penghasilan itu setahun, kita kalikan saja penghasilan itu sebulan dikali 12, dapatlah Rp74.550.000 untuk setahun. PTKP K-0 itu artinya teman-teman, Robi berstatus kawin (0) karena dia tidak memiliki seorang anak. Untuk PTKP kawin tidak mempunyai anak, yaitu sebesar Rp58.500.000. Untuk mendapatkan PKP adalah penghasilan kena pajak ya teman-teman. Kita kurangkan penghasilan itu setahun dikurang PTKP, dapatlah Rp16.050.000. PPh 21 terutang. Oke teman-teman, tadi sudah baca kan? Untuk gaji dari 0 sampai 50 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 5%. Dikarenakan gajinya PKP-nya 16 juta, berarti tidak di atas 50 juta, maka dikenakan 5% ya teman-teman. 5% dikali 16 juta 50.000, dapatlah 802.500 untuk per tahun. Untuk mencari per bulan,
Langsung saja kita bagi 12, dapatlah Rp66.875 per bulan. Jadi PPh 21 terutang yang harus dibayar Robi setiap tahunnya adalah Rp802.500. Nah, mungkin hanya itu saja penjelasan saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, saya tutup ya. Semoga hari Anda indah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.